إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجة وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوق وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سنادنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فقه فتح القارئ فصل في الربا أي هذا فصل في الربا. Pasal pada membicarakan masalah riba. Qauluhu di dalam paslun fir riba walabzu paslun saqitun min ba'din nusi wal maqsudu min hadzal pasli bayanu bai'ir ribawi. Wal maqsudu dan bermula yang dimaksud min hadzal pasli dari ini pasal bayanu menjelaskan menerangkan bai'ur ribawi praktik jual beli yang riba. Lah ini pasal menjelaskan menerangkan praktik jual beli riba yang mana wa ma yu'abbaru fihi minasyuruti dan apa yang diiktibar apa yang dipandang dalam riba fihi fir riba minasyurut daripada persyaratan ziyadatun ala ma marra bertambah
persyaratannya bertambah. Alama marra, atas barang yang telah lewat. Wa huwa min akbaril kabairi wa huwa riba, dan riba itu min akbaril kabairi, bagian yang paling besar dari dosa-dosa besar. Itulah dosa itu kan ada dua macam. Satu ada dosa kecil, yang kedua ada dosa besar. Dari dua dosa besar itu ada yang paling besar. Nah, riba ini bagian daripada dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar. Dibanding dengan minuman keras, mana besarnya dosanya daripada riba? Besar riba. Dibanding dengan mencuri, mana besarnya dosanya daripada mencuri? Besar mencuri. Lah, dan seterusnya. Jadi banyak akbarul kabair. Yang urutan pertama, akbarul kabair itu adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah itu dosa yang paling besar. Urutan berikutnya dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah uququl walidaini, durhaka kepada ibu bapak. Berikutnya urutan dosa yang paling besar dari dosa besar adalah al-qatlu, membunuh, baik membunuh dirinya sendiri ataupun membunuh orang lain. Nah, itu urutan-urutannya toh. Nah, lalu di antara urutannya itu adalah riba. Riba akbarul minal kabairi, dosa besar atau paling besar dari dosa yang besar. Fa inna akbaral kabairi alal itlaqnya ada ya. Maka bahwasanya paling besar dari dosa-dosa yang besar alal itlaq, secara mutlak, hanya kada ada gugatan, secara mutlak dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar ialah asyirku billah, mensyirikkan Allah. Lah, bila sudah mensyirikkan Allah, ini dosa yang paling besar dari dosa yang besar. Summa qatlun nafsi, kemudian membunuh diri, allati haramallahu qatlaha illa bil haqqi, yang mengharamkan Allah akan membunuh diri tersebut illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran, perang membela agama atau summa zina, kemudian berzina, summa riba. Berarti riba ini urutan dosa besar dari sesudah zina. Zina itu dosa besar. Urutan setelah zina itu adalah riba. Riba, masya Allah. Walam yuhilla fi syariatin qattu. Walam yuhilla atau walam yuhalla, tidak dihalalkan itu riba fi syariatin qattu, dalam syariat apapun. Ingat, fi syariatin qattu, dalam syariat sedikit juga pun. Maksudnya apa? Riba itu dilarang, tidak dihalalkan dalam syariat apapun, baik bukan hanya di dalam syariat Islam. Dalam syariat Nabi Isa riba dilarang, dalam syariat Nabi Musa riba tidak halal, dalam syariat Nabi Nuh riba haram, dalam syariat Nabi Sulaiman, dalam syariat Nabi Daud, dalam syariat nabi yang lain. Jadi riba itu terlarang. Allah liqaulihi ta'ala, karena firman Allah berfirman, wa akhzihimur riba, dan mereka mengambil akan riba.
wa akhzihimur riba, dan mengambil mereka itu akan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal sungguh telah dilarang mereka daripada riba itu. Di mana ini? Zaman dulu. Fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab yang dulu. Dalam kitab Zabur riba haram, dalam kitab Taurat riba haram, dalam kitab Injil riba haram, dalam suhuf-suhuf yang berisikan aturan-aturan Allah, riba itu terlarang. Bahwa minasyara'iil qadimati, dan riba itu termasuk syariat dulu. Jadi bukan syariat baru, tetapi riba itu mulai zaman dulu sudah terlarang. Walam yu'zinillah fi kitabihi, dan tidak mengizinkan Allah dalam kitabnya bil harbi, dengan perang, siwa akilihi, kecuali dengan orang pemakan riba. Allah melarang, Pak Rahmat, Allah melarang perang. Tetapi kalau lawan orang pelaku riba, Allah mengizinkan memeranginya. Allah mengizinkan orang memerangi orang yang memakan riba. Walizaqila, oleh karena inilah dikatakan innahu yadullu ala su'il khatimah, bahwa riba itu menunjukkan buruk matinya. Jadi bila orang melaksanakan riba itu tanda-tanda su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Pertanyaannya, nang kayak apa aja riba? Dengarkan dulu pasalnya ini, nang minta dibicarakan. Ini kan penjelasan anunya dulu, pemaparan tentang hukum riba, akibat riba, kedudukan riba dalam semua agama. Kan itu. Nah, wal a'yadzubillah, na'udzubillah min zalik, kita berlindung Allah lawan Allah Subhanahu wa taala kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Hidup ini lebih baik, ya Allah, bergelimang dosa asal husnul khatimah. Itu apalagi itu asal husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saya amal ini yang penting penutupnya itu. Kalau penutupnya itu baik, itu yang dicari. Orang berumah tangga maunya dari awal bahagia sampai akhirnya, sampai mati. Bukan hanya bahagia berkumpul dan bahagia di dunia, tapi malah berharap berkumpul dan bahagia selamanya dari dunia sampai surga. Itu keinginan. Tapi ada orang yang hanya bahagia di dunia, bahagianya berumah tangga dari awal sampai akhir meninggal dunia bahagia, tapi karena tidak beriman kepada Allah, dia bahagianya hanya karena duniawiyah. Tapi di akhiratnya mungkin berpisah. Orang ada Rahmat di awal rumah tangga bahagia, tapi di akhirnya kehancuran, kecewa. Ini banyak. Makanya yang penting akhirnya itu. Mau Rahmat, orang berumah tangga awal bahagia tapi ujung-ujungnya kekecewaan, ujung-ujungnya menderita, ujung-ujungnya perceraian. Ya manalah masa begitu. Lebih baik berumah tangga itu biar awalnya susah, biar awalnya tidak bahagia, tapi dia sabar, tapi akhirnya apa? Akhirnya bahagia. Ini banyak orang bahari begini. Kenapa Rahmat? Orang bahari itu begini. Kawin itu saung pundut. Tahulah ikam saung pundut. Rahmat, orang kawin bahari itu saung pundut. Di saung pundut tuh ya bahasa kita kada bepatuhan. Kada bepatuhan. Tapi setelah kawin kada bebaikan, kada. Ada nang setahun kada bebaikan, tapi kada cerai.
Ada nang 2 tahun gede baikan sabarnya. Akhirnya apa? Baik, beranak, bercucu sampai baik akhirnya. Ini namanya di awalnya badai, akhirnya bahagia. Daripada di awalnya bahagia, akhirnya badai celaka. Nah, ya nang ini pacarannya bilang 20 tahun. Ini gak ada pacaran orang bahari kada kenal-kenalan. Nah ini bah pondokan aja anak pacaran ya apa? Nah wajar. Berumah tangga harus cinta. Benar, cinta itu bisa aja tumbuh di saat melihat, di saat sudah cukup kenal aja. Umpama aja tuh mentelanjur ya sudah. Puluh tahun niati artis ya lah. Pacaran ini ujungnya kawin setahun. Waduh, di awal kayak bahagia banget. Pakai lagu, pakai apa? Menggambarkan kebahagiaan. 2 tahun kecewa. 2 tahun nggak sampai 2 tahun 5. Ya anggap dilawasakan 5 tahun. Hancur. Buat apa bahagia di awal tapi kecewa di ujungnya? Buat apa bahagia senang di awal tapi ujung-ujungnya su'ul khatimah, kehancuran? Lebih baik di awal biar ada badai, di awal ada kurang bahagia, tetapi begitu dia sabar ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Biar ini. Nah hendak nyaman itu ya ini mulai awal sampai akhir, sampai apa bahagia selamanya. Nah itu namanya sa'adatud darain, bahagia dunia dan akhirat. Tapi kayak tahu nih cerita. Nah makanya ada resepnya. Mensu'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Jadi orang yang melakukan riba itu menunjukkan ujung-ujungnya orang ini akan mati jilid. Orang ini akan mendapatkan su'ul khatimah. Berarti kalau kita pastikan ya, min asbabi su'il khatimah ar-riba. Di antara penyebab mati jilid, di antara penyebab mati sengsara, di antara penyebab mati su'ul khatimah, jangan-jangan matinya tidak beriman, penyebab di antaranya adalah ar-riba. Na'udzubillah min dzalik. Waqad qala Allah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Waqad qala, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la'anallahu akilar riba, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, mengutuk orang yang memakan riba. Apa hari-hari makanan riba? Ayo. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan nih. Anak kada tahu apa-apa. Apa yang dikerjakan oleh orang tua. Kadang-kadang bini pikai kada tahu, orang di Jawa itu banyak kada tahu apa pekerjaan suami. Suamimu kerja apa ya? Yang nggak tahu lah aku, yang penting diungkusi oleh suami. Itu. Kita kan aneh lah. Kalau di sana orang mungkin di kota-kota besar kadang-kadang seorang istri tidak tahu apa yang pekerjaan suaminya. Kalau seorang suami memberi makan kepada anak dan istrinya hasil daripada riba, dilaknat Allah. Kasihan anak istri memakan hasil yang haram. Dari ayat. Wa katibahu, dan penulisnya.
Nah penulis ya juga mencatat deh, mencatat riba nih ya juga. Wa syahidahu, saksinya ya juga. Saksi riba dikutuk Allah juga. Na'udzubillah min dzalik. Walladzi fi muslimin, hadis dalam sahih Muslim, bukan syahidahu lagi, syahidaihi. Dua saksinya, karena orang saksi biasanya dua, saksi riba ini dua orang, saksinya dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam lah. Ini ada kitabnya yang membahas masalah riba ini. Maksudnya ancaman Allah terhadap orang yang memakan atau yang mengerjakan riba. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada semua? Adakah? Ada kalau sudah? Ada udah. Ngeri kamu riba, ngeri. Habis ini pasalnya membicarakan atau menerangkan tentang riba. Riba itu bi alifin maksuratin, dengan alif maksurah riba. Logatan secara bahasa ziyadah, bertambah. Kenapa arti riba aja? Riba itu apa artinya? Secara bahasa maknanya bertambah. Menurut agama wa syar'an, dan menurut syariat muqabalatu iwadin bi akhara, ya kah? Muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khiril bil iwadaini aw ahadihima. Riba menurut syariat adalah sebuah akad. Muqabalatu iwadin, saling muqabalah, bertukar. Nah, sesuatu gantian bi akhara dengan yang lain, majhulat tamasuli itu tidak diketahui persamaannya bimi'yaril syar'i, dalam takaran syariat halatal aqdi, pada waktu akad, au ma'a ta'khirin, atau beserta terdudi fil iwadaini, pada dua pergantian, au ahadihima, atau salah satu keduanya. Begini, praktik riba itu kayaknya akan lebih jelas. Riba itu adanya di dalam hutang. Riba itu adanya di dalam emas dan perak. Riba itu ada dalam makanan. Maka ada namanya pembagian riba, riba fadl, riba nasa, riba apa ngarannya? Ada 3 macam kena bentuk riba. Pada intinya adalah riba itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, persamaannya tidak diketahui dalam aturan, dalam takaran Islam, hanya menyalahi dalam aturan Islam. Nah, kadang terjadi karena hutang melebihkah, karena cara praktik begini dan begitu, lalu disebutlah riba. Wariba haramun, bermula riba itu yaitu haram. Wa inna ma yakunu fi zahabi wal fiddah. Nah,
Namun riba ini ada ketentuannya. Hanya saja terjadinya riba itu pada emas dan perak. Lagi-lah riba itu terjadi dulu pada emas dan perak. Kemudian wafil mat'umati, dan pada makanan. Wahia ma yuqsadu ghaliban litu'mi, yaitu barang yang dikasat kebiasaannya untuk makanan iktiyatan sebagai bahan pokok, au tapakuhan atau buah-buahan menjadi buah-buahan, au tadawiyan atau menjadi obat. Wala yajri riba fi ghairi dzalika, tidak berlaku riba pada selain itu. Riba terjadi pada emas dan perak, terjadi pada makanan, terjadi pada hutang. Tekena. Selebihnya kan ada riba di dalam baju lah, ada riba di mobil lah, tidak ada. Ada riba di sepeda motor, tidak ada. Riba itu lapangannya, lahannya itu adalah emas dan perak. Kemudian hutang, kemudian makanan. Bagaimana praktik ribanya dalam emas dan perak? Bagaimana praktik riba dalam hutang? Bagaimana praktik riba dalam makanan? Kayaknya dijelaskan. Makanya ada riba dalam mobil. Urusan mobil tidak ada riba. Urusan sepeda motor tidak ada riba. Urusan pakaian tidak ada riba. Urusan cincin tidak ada riba selama bukan emas dan perak. Lagi riba itu barangnya di dalam emas dan perak, masalah makanan, masalah hutang piutang. Wala yajuzu bai'u zahabi bizahabi walal fiddati kadzalik ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi riba بألف مقصورة لغة زيادة وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهولة تماثل في معيار شرعا حالة العقد أو مع تأخير العوضين أو أحدهما. والربا حرام إنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومة وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفقها أو تداويا ولا يجري ربا في غير ذلك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.